Halo guys, nama gue Staman dari StefTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Oke, dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi HP iPhone yang pakai A13 Bionic yang sekarang harganya udah cuma 4 jutaan aja. Secondnya yaitu si iPhone SE tahun 2020. Nanti gue bakal reviewnya pastinya di tahun 2021 gimana kondisinya, dan reviewnya tuh bakal tayang seminggu setelah video unboxing ini tayang. Jadi stay tune. Tapi ya, alasan kenapa gue penasaran banget HP secondnya SE 2020 atau SE second generation itu karena harganya yang sekarang udah murah banget, seperti yang gue bilang 4 jutaan. Lebih tepatnya sekarang kan udah bisa beli di harga 4,6 juta untuk yang full set, dan kalau misal mau batangan yang gue lebih rekomen karena full setnya tuh menurut gue kurang berguna, batangan itu di harga 4,5 juta aja. Jadi sekitar kira-kira 2,5 sampai 3 juta lebih murah daripada barunya. Yang lumayan impresif, ini udah sangat murah banget. Kenapa? Karena di harga 4,5 juta kalian dapat spek chipset yang benar-benar edan banget. Di harga segitu kalian dapat chipset pakai Apple A13 Bionic, yap sama dengan iPhone 11 Pro gue, dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 4,7 inci, compact banget, Retina IPS LCD dengan PPI sebesar 326, sudah support stereo speaker, very nice, ada True Tone, IP67, dan juga punya baterai sebesar 1821 mAh baterai yang support fast charging sampai 18 watt dan juga support Qi wireless charging. Oh ya, ini juga udah ada NFC yang pastinya. Nanti kita cek pakai GTO Mandiri Kecing. Very nice. Jadi itu dia spek singkatnya. Seperti biasa, kalau kalian beli apa ini, gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke, so langsung aja kita buka aja boxnya. Ini tuh kenapa boxnya nggak ada kayak bubble wrap seperti biasanya? Karena gue tuh beli, ini gue beli di Bandung, jadi pakai Grab atau pakai GoSend. Langsung aja kita buka boxnya, gampang banget ya pasti ini karena boxnya tuh bukan box original. Di sini kalian dikasih kayak banyak email gitu-gitu, stiker email, dan juga di sini dikasih SIM ejector yang pastinya nggak ori. Terus kalian dikasih HP-nya yang diplastikin kayak pakai plastik mainan gitu. Terus selanjutnya di sini kalian dikasih charging brick-nya 5 watt yang pastinya OEM bukan asli, earphone-nya bukan asli, dan juga kabel adapter atau kabel USB Lightning yang bukan asli. Personal gue nggak rekomen kalian pakai dua barang ini, si kabel sama si charging brick-nya, karena ini kualitasnya kurang bagus. Yang pertama bisa ngerusak HP kalian yang baru dibeli, dan juga bisa ngerusak stop kontak kalian. Bisa membahayakan lah. Mending kalian, kalau misal ingin banget full set, beli lagi kabel sama si charging brick-nya yang lebih bagus kualitasnya kayak dari Baseus, Anker, atau Aoki. Daripada pakai bawaan kayak gini, yang OEM yang kurang bagus. Gue nggak rekomen banget. Itu kenapa gue memang lebih rekomen kalian beli batangan aja. Karena duit 100 ribunya tuh daripada buat aksesorisnya kayak gini, mendingan buat yang lebih berguna kayak kabel yang lebih aman. Tapi ya, cuma segitu aja di boxnya. Balik lagi kita ke videonya. Langsung aja kita buka iPhone-nya dari si kresek atau plastik mainan ini. Bam! Ini dia kondisinya. Memang kalau bisa kita di belakang ini, kondisi belakang pertama gue bisa bilang ini memang sangat mulus banget, bisa kita lihat. Gak ada scratch sama sekali. Gue emang udah request ke si tokonya tuh, gue minta yang sangat mulus. Battery health 100% dan juga True Tools 100. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP iPhone, gak usah molo-molo bilang ke si sellernya kalau ingin produk yang paling bagus ya. So ya, belakang ini gue bisa bilang sangat flawless. Ini gue pertama pas lihat belakang tuh sempat panik karena nggak ada logo iPhone-nya. Tapi pas gue cek di internet, iPhone SE second generation emang nggak ada logo iPhone-nya. Ya, itu maklum gue karena memang gak ngikutin iPhone SE second generation pas rilis. Jadi gue memang kurang familiar sama bodi belakangnya. Tapi ini bodi belakang gue suka banget overall. Kayak iPhone 8 tapi versi minimalistik ya. Very nice. Oke, di sini ada si quad flash-nya, mikrofon, dan juga ada rear single kamera yang punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization yang pastinya. Dan untuk kamera depan ini 7 megapiksel, f2.2 bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps, dan udah disabilisasi pakai gyro electronic image stabilization. Dan gue dengar tuh kalau nggak salah kan kamera belakang itu sama kayak iPhone 8. Cuma fotonya lebih bagus karena iPhone 8 yang pakai A11, tapi di iPhone SE second generation udah pakai A13, jadi image processing-nya lebih bagus katanya. Nanti kita cek di full review aja deh. Ini bisa jadi gue bisa bilang untuk 4 juta video recording HP terbaik deh. Karena iPhone emang edan banget video recordingnya, mau iPhone 7 zaman sekarang pun masih sangat bagus. Jadi gue benar-benar penasaran gimana kualitas video recordingnya di iPhone SE second generation di tahun 2021. Tapi ya, nanti kita bakal bahas itu aja di full review-nya. Dan untuk si bodi sampingnya di sini juga kelihatan super mulus banget, nggak ada scratch, pore yang masih sangat clicky, very nice, di atas mulus.
Di bagian kiri, switch-nya masih enak. Terus volume button juga masih sangat mulus, nggak ada wiggle sama sekali, mantap. Dan di bagian bawah, ini ada si lightning-nya, masih mulus juga, nggak terlalu kelihatan ada wear. Dan ada speakernya dan juga mikrofon, speakernya stereo yang pastinya di sini. Dan untuk layarnya sendiri, tadi gue lap. Oke. Untuk layarnya sendiri, dia juga bisa kita lihat mulus sekali. Very nice. So ya, overall kondisi memang ini kayak mulus like new banget. Tapi mungkin kenapa gue bisa dapat kondisi yang kayak gini, karena iPhone SE second generation itu kan memang tahun kemarin, jadi menurut gue sih kayaknya barang-barang second-nya masih sangat bagus. Nggak kayak HP-HP kayak iPhone 6s, 7, atau 8 yang udah lama banget keluarnya, jadi punya banyak masalah. HP second-nya ini masih baru banget jadi second, jadi memang kondisinya masih sangat bagus. Jadi gue bisa bilang untuk harganya sekarang udah 4 juta, mungkin ini waktunya kalian beli iPhone SE second, mumpung masih muda umurnya, baru 1 tahun dia second-nya. Tapi ya seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. Yang pastinya di first impression, kita bakal tes NFC, True Tone, Battery Health, dan Trio Tools-nya. So ya, yang pertama kita tes langsung si Trio Tools-nya. Let's go! Oke guys, udah gue colokin ke PC gue, dan untuk si Trio Tools-nya gue udah cek, bisa kita lihat ini Trio Tools 100. Very nice, bisa kita lihat ini semuanya original. Mudah-mudahan ini original, bukan sengaja diganti terus dipaksain original, ini bener-bener original. Gue confident ini kayaknya bener-bener original, karena iPhone SE umurnya masih nggak terlalu lama, bisa kita lihat 2020. Charging time-nya baru 3 kali dan battery health-nya 100%. Very nice. Cuma ada satu yang gue rada-rada skeptik, yaitu dari si sales modelnya, dia itu unknown sales models. Kalau misalnya kalian tahu ini artinya apa, mungkin bisa komen di bawah, gue kurang tahu jujur. Tapi ya, at least dia udah Trio Tools 100, jadi gue bisa lebih confident. So ya, langsung aja kita ke si first impresinya. Kita cek battery health, True Tone, dan NFC. Let's go. Oke, sip, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, mari kita tes dulu Touch ID-nya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Yap, pretty much instant. 1, 2, 3. Dan yang terakhir dalam keadaannya lah 1, 2, 3. Bisa kita lihat ini sangat cepat dan sangat akurat. Instan banget, khas Touch ID dari Apple. Very nice. Next, untuk DRM infonya, gue langsung bilang aja ini, yang pastinya DRM infonya Wide Final 1, bisa nonton streaming service apapun di resolusi paling tinggi. No problem. Untuk software sendiri, yang pastinya ini sudah paling baru banget, karena ini HP, masih bisa dibilang ini HP baru, karena masih dijual sama Apple. Ini softwarenya di 14,2. Yang pastinya bisa diupdate sampai 3 atau 4 tahun ke depan kayaknya deh. Masih sangat future proof ini. Ini bisa jadi HP paling future proof di harga 4 juta. Tapi ya gue bakal bahas di full reviewnya aja seminggu setelah video ini up. Stay tune. Dan ya, kita cek dulu si True Tone-nya. Kalau misalnya kita ke sini, terus kita ke brightness, ke control center dan brightness, bisa kita di sini True Tone-nya nyala. Very nice. Untuk battery life-nya sendiri, kalau misalnya kita ke settings, atau battery health maksud gue, kita ke battery dan ke battery health. Ini battery health-nya juga masih 100%. Sebenarnya gue bilang di Trio Tools-nya, dia baru ngecas full 3 hari full cycle. Jadi masih benar-benar baby banget, masih baru banget. Sangat bagus. Dan selanjutnya mari kita bakal cek, apa ya kira-kira. Oh ya, speakernya. Mari kita cek speakernya. Oke, untuk speakernya sendiri, gue bisa bilang ini bekerja dengan baik. Yap, masih jernih banget suaranya, nggak ada masalah. Mantap. Next, mari kita lihat mikrofonnya. Ini menurut gue rada penting, karena seperti kalian tahu pas gue beli iPhone 7, kalau nggak salah second-nya, gue udah ngecek semua bagus, dan pas gue cek mikrofonnya ternyata dia nggak bekerja, jadi gue harus request ganti unit. So ya, langsung aja kita tes mikrofonnya sendiri. Hey guys, this is StephTech. Oke, bisa kita lihat bekerja dengan baik, no problem. Kalau bisa di play lagi. Hey guys, this is StephTech. Mantap. Alright. Oke, dan langsung aja kita lihat apa lagi ya. Untuk Antutunya itu gue bakal tes Korea di full review-nya aja. Jadi stay tune. Oh ya, mari kita tes, hampir gue lupa, NFC-nya. So, untuk iPhone ini ngetes NFC-nya memang berbeda. Kalau misalnya kalian punya GTO yang BCA, Flash second generation, itu tesnya tuh di BCA Mobile. Dan kalau misalnya kalian punya Mandiri, kalian bisa cek di Mandiri atau di Tokopedia. Gue lebih prefer di Tokopedia karena gue nggak punya kartu Mandiri. Gue lebih prefer gue cek di Tokopedia. So, langsung aja kita cek. Caranya tuh gampang, tinggal buka Tokopedia, terus ketik di atas search bar, tinggal tulis e-money. Nah, dia bakal muncul Mandiri e-money, tinggal klik. Terus kalian tinggal klik update saldo. Dan untuk iPhone SE, dia itu di bagian atas, di daerah earpiece, tinggal di scan aja. Cepet banget.
bekerja 10 dari 10, dan tunggu sebentar kalian langsung dikasih tahu saldonya berapa. Memang lebih rada lama daripada Android yang bisa langsung pencet, tapi at least iPhone akhirnya udah punya atau udah support NFC di Indonesia. Very nice. Oke, dan yang terakhir langsung aja kita tes kameranya. So, yang pertama mari kita tes foto ke si Hilichurl seperti biasa. 1, 2, 3, boom. Kita coba fokusin ke si visionnya. Dendro, 1, 2, 3. Dan terakhir mari kita foto GTO kecing secara close up. 1, 2, 3, boom. Dan foto selfie-nya. Oke. 1, 2, 3. Oke, jadi itu dia sampel fotonya. Ini hanya untuk first impression aja. Untuk lebih detail foto dan lebih banyak video fotonya, gue bakal bahas di full review-nya aja. Dan untuk video recordingnya, kalau misal kita ke settings, terus kita ke kamera. Mana kamera, di mana kau? Oke, di sini kamera. Untuk kamera belakang ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps dan 1080p 60 fps. Terus kalau nggak salah, ini 4K 60 fps itu udah distabilisasi. Yang menurut gue insane banget untuk harga segini. So ya, sampelnya gue bakal bahas di full review-nya. So ya, bisa nge-record sampai 4K 60 fps di harga 4 juta emang impresif banget. Jadi ya, overall, gue benar-benar positif banget sama HP ini, harganya udah murah banget. Selain baterainya memang yang lumayan kecil, yang bisa jadi salah satu kelemahan besar dari iPhone SE. Tapi selain itu menurut gue ini sangat solid banget untuk harganya yang udah sangat murah banget. Ini hampir setara dengan atau lebih murah 400.000 daripada Poco F3. Ini prediksi aja sebelum kita tutup videonya. Gue prediksi kayaknya HP ini bakal jadi HP dengan performa paling kencang di harganya dan video performance paling bagus atau video recording paling bagus di harganya deh kayaknya. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja videonya. Ini cuma first impresi, bukan konklusi, hanya unboxing dan first impresi aja. Untuk full review-nya seperti biasa yang tadi gue udah bilang, bakal ada seminggu setelah video ini rilis. So, stay tune. Jangan lupa like dan subs. Mau kalau misalnya kesana video kelewat. Thanks for watching. We'll see you in another atau we'll see you in full review. Bye.